Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Toprak Razgatlioglu, juara dunia World Superbike yang berani, akhirnya mewujudkan mimpinya saat ia naik kelas ke MotoGP dengan tim Prima Pramac Yamaha. Dan dalam uji coba pertamanya di Valencia, ia membuktikan bahwa langkah itu bukan sekadar pendaratan simbolis, tetapi awal cerita epik. Di tengah deru mesin V4, ban Michelin yang keras, dan tatapan waspada para insinyur, Toprak tidak sekadar berputar. Ia berbicara dengan karakter dan tekad, memikat bos Pramac dengan gaya dan kematangan yang mengejutkan. Ketika Toprak turun di trek untuk pertama kali, bukan kecepatan murni yang mencuri perhatian, melainkan caranya menyikapi pengereman dan adaptasi terhadap ban depan baru. Gino Borsai, bos tim Pramac, mengakui dirinya terkesima. Ia mengakui bahwa banyak yang meragukan bagaimana gaya agresif Toprak di WSBK bisa diterjemahkan ke MotoGP, apalagi dengan Michelin yang sangat berbeda dari ban Pirelli yang biasa dipakai di Superbike. Tapi Toprak tidak terburu-buru. Ia mengerem dengan kontrol, melambat saat perlu, dan menunjukkan bahwa ia bisa belajar, bukan menekan segalanya sekaligus. Borsai berkata bahwa dia melihat bukan kecepatan sejatinya, melainkan karakternya. Dalam sesi uji coba, Toprak menyelesaikan 53 putaran, dan meski berada di urutan ke-18 dari 22 rider, selisih waktu dengan pemuncak waktu hanya sekitar 1,3 detik. Angka itu jauh lebih dari sekadar statistik. Itu tanda bahwa pebalap Turki ini punya potensi nyata untuk menjadi kekuatan di MotoGP. Dan bagi Borsai, itu adalah bukti awal bahwa Toprak sudah menyesuaikan diri dengan pola balap MotoGP jauh lebih cepat daripada yang banyak diperkirakan publik. Tentu, tantangan belum selesai. Borsai mengungkapkan bahwa pada hari berikutnya, mereka akan mencoba satu berbeda untuk mengatasi masalah di bagian depan, terutama adaptasi terhadap ban depan Michelin. Ia menegaskan bahwa tim tidak puas dengan hasil awal saja. Mereka ingin membangun fondasi yang kokoh agar Toprak bisa berkembang. Dan langkah itu menunjukkan betapa serius Pramac menanggapi potensi sang pebalap. Adaptasi teknis bukan sekadar soal mesin, ini soal rasa, gaya, dan kesabaran. Bagi Toprak, momen ini lebih dari sekadar tes. Itu adalah pengakuan atas perjalanan panjangnya dari Superbike, dari dominasi ban Pirelli dan sirkuit WSBK hingga sekarang menapaki trek Grand Prix dengan prototipe unik Yamaha. Banyak yang mencemooh bahwa gaya pengeremannya tak akan cocok di MotoGP, tapi ia menjawab keraguan itu dengan bukti, bukan dengan gertakan. Di lintasan Valencia, ia berbicara dalam bahasa yang semua orang pahami, putaran demi putaran yang konsisten, pengereman yang matang, dan kehadiran seorang petarung sejati. Dalam pandangan Borsai, Toprak tidak hanya datang sebagai talenta besar, tetapi sebagai rekan sejati, pebalap yang bisa tumbuh bersama tim. Saya cukup terkejut dan terkesan dengan pola pikir dan gaya berkendaranya, kata Borsai. Dia tidak memaksakan diri, itu bagus untuk kami. Kami mungkin belum melihat kecepatan aslinya, tapi kami melihat karakter sebenar-benarnya. Kata-kata itu bukan sekadar pujian basa-basi, itu penghormatan dari seorang bos tim yang tahu betul apa artinya menilai potensi jangka panjang. Di sisi lain, Toprak tidak hanya mendapatkan dukungan dari Pramac, Yamaha juga menegaskan bahwa ia mendapat backing penuh dari pabrikan. Meski membalap di tim satelit, dukungan teknis dari Yamaha sangat nyata, dan peluangnya untuk berkembang sangat terbuka. Ini bukan sekadar pilot satelit biasa, ini adalah proyek masa depan. Tapi jalan depan masih panjang. Toprak harus terus mengasah adaptasinya, bukan hanya dengan pengereman, tetapi juga pengaturan motor, elektronik, dan gaya balap yang berbeda dari Superbike. Tekanan pun tak bisa dihindari. Publik sudah menaruh harapan tinggi padanya sebagai bintang Superbike yang naik ke pentas terbesar. Namun, jika awal di Valencia adalah segel pertama dari sebuah petualangan baru, maka Pramac dan Yamaha tampaknya yakin Toprak bisa melewati titik awal itu dengan gemilang. Malam di Valencia usai tes pertama itu terasa seperti akhir bab 1 dari kisah yang lebih besar. Toprak Razgatlioglu tidak hanya datang untuk mengetuk pintu MotoGP, tetapi untuk membuka gerbang, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai pebalap yang siap membangun warisan di dunia balap prototipe. Borsai, dengan bangga dan rasa hormat, melihat lebih dari sekadar hasil hari itu. Ia melihat cikal bakal juara Grand Prix.
Dunia MotoGP pun sudah mulai menoleh ke arah pebalap Turki itu, dan disinilah babak baru bermula, dengan harapan, tantangan, dan panggilan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya.